Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalem. Kali ini kita akan bahas Interlude XX1. Pada interlude ini ada pembahasan soal teknologi frame lagi. Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke story. Interlude XX1, Spectrum Albus. Nomor 21, ya karena nyebutnya kepanjangan saya akan singkat jadi 21. Ia membuka matanya di ruangan putih bersih, beserta mendengar lirik lagu melalui pengeras suara. Setelah mencuci dan kegiatan pagi lainnya, ia menunggu medik bot untuk melakukan pemeriksaan fisik serta suntikan rutin, lalu medik bot menampilkan warna hijau, menandakan 21 bebas pergi. Lalu seorang anggota staf dengan jas lab putih masuk, memberitahu 21 operasi modifikasi telah dimajukan ke hari itu. Ia akan dievaluasi ulang pada pukul 9, lalu operasi akan dimulai pada pukul 10. Anggota staf memberikan kalung pengekang kepada 21, yang harus dipakai saat meninggalkan ruangan. Setelah memasang kalung, anggota staf mengantar 21 keluar ruangan. "21 menjalani operasi dengan anestesi, dan saat kesadarannya mulai kabur, kenangan yang tidak masuk akal muncul dari pikirannya. Ini bukanlah operasi pertama kali bagi 21, ia telah menjalani operasi serupa beberapa kali sebelumnya di institut tersebut. Masuk ke kenangan tersebut, 21 berbicara dengan nomor 20, seorang subjek uji yang berbeda dari yang lain karena berasal dari luar, dan 20 baru berusia 14 tahun dan memiliki semangat yang tinggi. Mereka mengobrol tentang kemungkinan keluar dari institut setelah modifikasi. 20 ingin menjadi kuat seperti 21, ia juga menceritakan tentang nomor 13 yang telah pergi setelah menyelesaikan operasi modifikasinya serta menjalankan misi, dan mereka akhirnya menjadi teman. 20 sangat senang dengan itu. Namun kemudian dia merasakan sakit akibat kerah pengikat, jadi ia harus pergi. "21 tidak terlalu bersemangat tentang kemungkinan pergi dari institut setelah modifikasi, karena dia telah terbiasa dengan rutinitas eksperimen dan pelatihan tempur. Namun, dia memiliki keinginan untuk melihat dunia luar, menemukan warna-warna yang tidak ada di institut. Keinginan ini membuatnya bertahan, dan memberikan harapan. Seseorang melakukan misi dengan bantuan GPS, dan instruksi dari orang lain melalui komunikasi. Saat mendekati target, mereka menemukan 2 peneliti membunuh mereka. Setelah itu, mereka menerima instruksi lebih lanjut tentang misi, yaitu memulihkan materi penelitian dan data inti. Orang yang memberikan instruksi meminta agar misi dilakukan tanpa keributan. Setelah komunikasi berakhir, pelaku misi menunjukkan ketidakpuasan, karena merasa tidak harus menjamin hal itu. 21 terbangun di ruang operasi yang berantakan akibat suara alarm, dengan lampu merah yang berkedip serta suara tembakan. Dia merasakan sakit hebat, lalu menemukan tubuhnya telah diubah menjadi kerangka mekanis yang belum lengkap. Medik bot memberikan peringatan kebocoran cairan vital, dan operasi yang belum selesai. Namun 21 tetap berusaha untuk keluar dari ruang operasi, merangkak dan menyeret medik bot yang masih terhubung ke tubuhnya. 21 terus bergerak meskipun ada peringatan dari medik bot, dan kabel-kabel yang menghubungkan mereka mulai putus satu persatu. Menahan rasa sakit hebat dan menyeret dirinya ke depan, tak ingin menjadi subjek uji yang dibuang, dia mencari seseorang untuk memperbaiki kondisinya, tapi tidak ada yang menjawab. Saat mendekati ruang perawatan, dia mendengar suara ledakan yang membuka pintu di depannya, dan cahaya bersinar masuk ke dalam ruangan. 21 melihat ke arah pintu yang jebol, sementara medik bot terus memberikan peringatan tentang kondisi tubuhnya yang kritis. Melihat cahaya oranye hangat, dan seorang wanita berambut merah yang memancarkan cahaya, wanita itu memegang pisau sambil melihat 21, namun 21 tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. 21 meraih cahaya hangat, dan memohon untuk jangan tinggalkan dirinya. Tapi wanita itu tidak peduli, dan malah berbicara dengan seseorang melalui komunikasi. Setelah percakapan singkat, wanita itu meninggalkan 21 tanpa menjawab permohonannya, lalu 21 akhirnya kehilangan kesadaran. 21 mendengar suara langkah kaki yang mendekat, dan percakapan antara seseorang dengan orang lain melalui komunikasi, membicarakan tentang hasil pekerjaannya yang tampak tidak puas dengan respon yang diterimanya. Setelah percakapan berakhir, orang itu menghampiri 21, mengangkat bahunya, sementara medik bot yang terhubung ke 21 kehabisan energi.
21 melihat wajah wanita berambut merah yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan wanita itu mengobati luka-lukanya dengan presisi bedah. Ia bertanya apakah wanita itu malaikat, tapi wanita itu malah mencibir bahwa dirinya iblis yang akan membawa 21 ke neraka. Mendengar pengumuman eksperimen sore di institut tersebut, 21 kehilangan kesadaran lagi. Yarha, seorang peneliti jenius dari Kurono, memperkenalkan hasil karyanya, yaitu modifikasi prototipe mekanoid yang disebut Cobot, yang menggabungkan antarmuka Mind dengan Medic Bot sebagai sistem pertarungan. Modifikasi ini diterapkan pada 21, yang menunjukkan hasil luar biasa dalam simulasi pertempuran, namun Yarha masih belum puas karena ada masalah dengan fluktuasi Mind, yang perlu diatasi sebelum 21 siap tempur, lalu rekannya menyuruh Yarha untuk bergegas ke tempat pelatihan, karena atasan memanggilnya. Kemudian ia berencana untuk pergi ke tempat pelatihan setelah mandi dan sarapan. Leader Kurono memerintahkan Yarha untuk mengirimkan 21 ke medan perang, tapi Yarha keberatan karena masih ada masalah yang perlu diatasi. Namun leader mengingatkan Yarha tentang tujuan dan prioritas Kurono, dan Yarha akhirnya setuju untuk menguji 21 di lapangan dengan syarat dia harus mengawasinya. Lalu leader Kurono setuju, dan Yarha kemudian bersiap untuk mengawasi uji lapangan 21 dari konsol yang terletak di balik kaca balistik. Di pusat pelatihan, sebuah wadah silinder transparan turun dari langit-langit, berisi konstruk putih bersih serta mesin berbentuk bola. Setelah cairan dipompa keluar, konstruk tersebut diaktifkan dan sistemnya mulai berjalan. Yarha mengawasi proses aktivasi dengan cemas, mencoba dengan level 1, sementara leader Kurono menantikan hasil uji mencibir untuk langsung ke tahap sulit. Setelah aktivasi selesai, Yarha memulai uji lapangan dengan level 3, atau paling tinggi, yang memicu keluarnya kawanan corrupted dari dalam lantai dan memenuhi tempat latihan. Dan Yarha berharap keberuntungan bagi konstruk tersebut. "21 terbangun dengan kebingungan, tapi segera menyadari adanya bahaya besar berupa kawanan mekanoid dengan mata merah yang mengancam, merasakan keinginan kuat untuk menyerang dan membunuh, seperti binatang buas. Mulai pertarungan, 21 menyerang seperti binatang buas, lalu saat Musashi diturunkan, 21 semakin mengamuk, membuat mereka yang mengawasinya dari kaca ketakutan. "21 menghancurkan kaca balistik dan melompat ke konsol. Sementara Cobot mengikuti di sisinya, Yarha takut sekaligus kagum dengan kemampuan 21 yang telah sepenuhnya terbangun. 21 kemudian melompat turun dari konsol dan mulai bertanya tentang lingkungan. Leader Kurono serta Yarha menjawab pertanyaannya. Leader Kurono tampak puas dengan hasil uji lapangan, menyuruh 21 untuk diam di tempat, lalu Yarha bilang dialah yang mengembangkan bingkai baru kepada 21, dan 21 tetap berada di tempatnya, menunjukkan kepatuhan yang tidak terduga. Ini sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka ada begitu banyak potensi yang tersembunyi di divisi penelitian Daedalus. Apakah ini senjata humanoid yang sedang mereka garap? Bagus sekali, Yarha. Apakah ini satu-satunya yang kamu pulihkan? Ya, saya mengawasi misi pemulihan. Subjek uji lainnya tampaknya gagal dalam operasi modifikasi atau uji lapangan karena berbagai alasan. Tapi, saat Vera menemukannya selama misi, dia masih menjalani modifikasi pada saat itu. Beruntung sekali, mereka berhenti di tengah jalan. Orang-orang bodoh di Daedalus tidak memiliki kemampuan teknis untuk melakukan operasi yang tepat. Saya setuju. Dia belum siap untuk dikirim dalam misi, kita tidak bisa membiarkannya mengamuk seperti yang dia lakukan tadi. Semua Kurono konstruk harus belajar untuk mematuhi perintah apapun yang terjadi. Tapi aku punya ide. Tadi kamu bilang Vera membawanya kembali kan? "21 terbangun di ruangan baru yang berbeda dari institut, dengan warna abu-abu dan hitam yang dominan. Dia melihat bingkai barunya di cermin, dan sadar bahwa dia tidak lagi membutuhkan Medic Bot. Saat personel Kurono mulai bekerja, 21 melihat manusia dan konstruk berjalan-jalan di luar jendela. Ketika pintu kamarnya diketuk, 21 membuka pintu lalu dihadapkan pada peneliti Kurono, beserta beberapa konstruk bersenjata yang mengarahkan senjata ke arahnya. Peneliti Kurono meminta mereka mundur, setelah menyadari bahwa 21 kurang memiliki pengetahuan umum dan malah membuatnya takut.
Membahas tentang 21 yang berbahaya dan perlu diserahkan kepada seseorang, atas perintah leader Kurono, tampaknya peneliti Kurono tidak setuju, karena kekhawatiran tentang keselamatan dan wanita yang akan membimbingnya. Vera diperintahkan oleh leader Kurono untuk mengawasi 21, awalnya Vera menolak, tetapi ia dipaksa untuk mematuhi perintah, lalu tak lama 21 memasuki ruangan, dan Vera mengungkapkan kekesalan kepada 21. Vera memintanya untuk mematuhi perintah, karena dia telah menyelamatkannya dari tempat pembuangan, kemudian mereka berkenalan, dan Vera cukup bingung dengan nama 21, lalu Vera bilang ia tidak akan melunak, dan 21 setuju untuk mematuhinya, dan mereka mulai mempersiapkan misi pertama. Vera dicegat oleh beberapa konstruk di aula Kurono yang mengejeknya. Tentang tugasnya mengawasi 21, Vera membalas ejekan mereka dengan dingin, serta mengancam akan menyerang mereka. Situasi menjadi tegang, tetapi leader Kurono muncul dan meminta Vera untuk menjelaskan. Vera bilang bahwa dia hanya menyelesaikan kesalahpahaman, dan leader Kurono meminta laporan tentang 21. Namun tiba-tiba, ledakan terjadi di kejauhan, dan penjaga Kurono melapor bahwa suara itu berasal dari ruang istirahat, dan leader memerintahkan untuk menyelidiki. Saat dicek, 21 menghancurkan ruang istirahat saat mencoba membersihkan lantai dengan pipa air. Karena tidak tahu cara menggunakan fasilitas dengan benar, Vera yang membimbingnya dianggap gagal dalam tugas, dan leader Kurono meminta penjelasan Vera. Leader heran kenapa senjata terbaik mereka saat ini diajari untuk membersihkan toilet, dan berpikir telah salah memberikannya kepada Vera. Namun Vera bilang dia sedang mengajarkan pelatihan dasar, memperingatkan bahwa 21 tidak siap untuk beroperasi sendiri. Namun leader memutuskan untuk memberikan 21 kesempatan untuk menjalankan misi lapangan sendiri. Kalau sampai dia gagal 21 akan dibuang, namun Vera akhirnya meyakinkan untuk mencoba lagi, dan leader setuju dan memberinya waktu 1 minggu. Vera bertemu 21 di luar, ia bilang kemungkinan 21 akan dibuang jika gagal menyelesaikan misi. 21 perlu berpikir sendiri dan memiliki keinginan atau hasrat, tetapi 21 tidak mengerti konsep tersebut. Jadi ia harus tetap bersama dirinya walau tak menjamin keselamatan. Namun 21 tidak mengerti kata-kata Vera, tetapi merasa ada sesuatu yang berbeda saat Vera menyentuh bahunya. Akhirnya Vera langsung ke inti untuk melatih 21. "21 berbicara dengan 20, tentang apa yang ingin dia lakukan setelah meninggalkan lembaga. 21 kesulitan memikirkan jawaban karena dia hanya terbiasa mengikuti jadwal serta perintah. Karena yang 21 ingin hanya menyelesaikan eksperimen. Namun bagi 20 ia terlalu fokus pada tugas sama seperti yang lain, tidak memiliki impian atau keinginan seperti dirinya. 20 berharap 21 bisa memikirkan apa yang ingin dia lakukan setelah meninggalkan lembaga, serta tidak ingin berpisah dengannya, dan 21 mencoba memahami. Vera memulai pelatihan 21 dengan simulator pertempuran Mind. 21 datang pagi-pagi sekali, yaitu karena kebiasaan rutinitasnya dulu, dan Vera menyuruhnya untuk berlatih sendiri jika datang lebih awal, lalu memberikan instruksi kepada 21 untuk memakai simulator, lalu melakukan pemanasan. Saat simulasi dimulai, 21 terkejut oleh suara mekanoid yang mendekat. Tetapi Vera dengan cepat menghancurkan mekanoid tersebut. 21 terkesan dan merasa jantungnya berdebar saat melihat pertempuran. Merasa ada yang aneh dengan 21, Vera memintanya untuk mematuhi perintah saat bertarung. Awalnya 21 mengerti, namun akhirnya Vera menyadari bahwa 21 memang memiliki bakat yang tak tertandingi di medan perang. Dia bertarung dengan kegilaan seekor binatang buas di arena, kontras tajam dari rekrutan yang sangat mencolok, sinergi 21 dengan Kobot jauh lebih hebat daripada tim manapun yang pernah disaksikan Vera di Kurono. Robot kecil yang konyol itu berfungsi sebagai perpanjangan dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, seiring dengan kemajuan pelatihan mereka, dia mulai mendapati masalah 21 dalam pertempuran. Ia tidak memiliki pemahaman tentang konsep pertahanan. 21 juga tidak tahu bagaimana bertarung bersama dengan orang lain. Begitu dia terlibat dalam pertempuran, dia berubah menjadi anjing gila tanpa tali, mengabaikan perintah dan tidak dapat menahan diri, bertarung tanpa pertimbangan sampai semua koruptet dihancurkan. Modul tempur tampaknya hanya memiliki satu perintah, untuk bunuh semuanya. 21 kehilangan kendali dan menyerang Vera secara membabi buta, tidak dapat membedakan kawan dan lawan, tidak menghentikan simulasi Mind karena Vera tahu bahwa dia harus mengikuti gila ini, berusaha menghentikan dengan berbagai cara, termasuk melemparkan bilahnya ke Kobot dan menghindari serangan meriam laser. Akhirnya,
Vera berhasil menundukkan 21 dengan mencengkeram lehernya dari belakang, dan menahan lengannya. Saat Vera berbicara dekat dengan telinga 21, ia tampak teringat akan suara dan sentuhan Vera yang familiar, perlahan sadar, dan berhenti melawan. Vera menghentikan simulasi pertempuran dan melepas pegangan pada 21. Vera menegur 21 karena tidak bisa mengendalikan diri saat bertempur. Menyuruhnya untuk belajar mengendalikan diri, tapi ia bilang tidak bisa. Namun Vera menyuruhnya untuk berdiri tegak dan terus maju. Terpengaruh oleh nada suara Vera yang percaya diri dan bersemangat, lalu ia berdiri dengan langkah yang bersemangat. Vera melihat sesuatu yang positif dalam reaksi 21. Mungkin itu keinginan yang dibicarakan sebelumnya. Vera mengajarkan 21 tentang cara bertahan diri dalam pertarungan. 21 bertanya mengapa tidak membunuh saja semua corrupted. Yah terkadang bertahan lebih efektif untuk membunuh lebih banyak musuh. Menekankan pentingnya berpikir dalam pertarungan, dan tidak bertindak seperti A**lah, yang hanya mengandalkan insting. 21 tampaknya perlahan mengerti. Bekerja sama dalam pertarungan melawan corrupted, ketika Vera memerintahkan 21 untuk bertahan, 21 mundur ke arah Vera dan mereka berdiri saling membelakangi. Memberikan perintah untuk memulai pembasmian, mereka berdua menyerang corrupted dengan gerakan yang terkoordinasi. Vera membagi area pertarungan menjadi dua bagian, mereka berlomba untuk melihat siapa yang bisa menyelesaikan lebih banyak musuh terlebih dahulu. Kacau anjay, mukanya sama-sama beringasan. Yah dari nama timnya aja udah kerbirus meng. Yah timnya Vera emang orang gila semua. Bangun di kamar barunya dan melakukan pemeriksaan dan perawatan rangka rutin. Setelah itu, ia berlatih serangan sendirian dan tidak sengaja memecahkan dinding kaca. Saat sarapan, 21 minum teh hitam karena melihat Vera melakukannya. Namun Vera menegur untuk tidak meniru tindakannya di luar pertempuran. Mendengar wejangan sedikit, ia lanjut menyeruput teh. Vera memarahi 21 karena membuang-buang waktu tidurnya. Mengancam akan memotongnya jika melihat dengan cara yang sama lagi. Vera kemudian memulai latihan tempur, dengan tujuan mengajarinya untuk berhenti berkelahi pada saat yang tepat. Jika tidak bisa, 21 akan dibuang. Selesai berlatih dan berjalan di aula, mereka dihadang oleh dua konstruk yang mengejek sebelumnya. Vera dibilang memiliki hewan peliharaan, yah gak salah sih. Namun Vera mengancam, dan 21 menggeram mengancam. Kobot kemudian menyerang salah satu konstruk, menyebabkan mereka panik dan melarikan diri. Setelah insiden itu, 21 merenungkan tentang apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya, karena masih belum menemukan jawaban. Namun dia merasa bahwa hidupnya telah dipenuhi dengan lebih banyak warna. Vera memanggilnya untuk mengikuti pemeriksaan akhir, dan 21 dengan bersemangat menyahut panggilan Vera. Berhasil menyelesaikan latihan tempur dengan menghancurkan corrupted terakhir, leader Kurono dan Yarha mengamati keberhasilan mereka, perkembangan 21 yang sekarang berada di bawah kendali Vera. Yarha kagum dengan kemampuan Vera dalam melatih 21, tetapi bagi leader Kurono ia hanyalah senjata, dan tidak akan pernah menjadi manusia lagi. Namun Yarha memilih untuk tidak berdebat, ingin lebih fokus pada keberhasilan 21 yang berfungsi normal, dan leader Kurono akan merayakan keberhasilan mereka. Leader Kurono memuji Vera atas keberhasilannya. 21 telah lulus ujian, kemudian memberikan misi kepada Vera serta 21 untuk kembali ke divisi penelitian Daedalus, mengambil data langka yang mungkin masih ada di sana. Tapi Vera sudah bilang ia tak akan memungut sampah lagi. Namun leader menjelaskan, Daedalus telah mengumpulkan data yang hilang dari zaman keemasan. Selama hari-hari awal wabah Punishing, data itu berisi modifikasi konstruk secara independen dan memperluas persenjataan mereka. Menurut penelitian, banyak data langka dan berharga dari pasar gelap berakhir di Daedalus. Lembaga penelitian adalah tempat berlindung terakhirnya, karena mereka masih melakukan modifikasi konstruk. Mendengar itu Vera setuju untuk menjalankan misi. Ke masa lalu lagi, 20 telah menemukan identitas orang tua 21 sebagai peneliti di lembaga tersebut, namun 21 tidak menunjukkan reaksi apapun, bahkan ia tidak ingin tahu tentang orang tuanya. Dan 20 merasa iri karena 21 memiliki kesempatan untuk mengetahui orang tuanya. Karena 20 tidak memiliki informasi tentang orang tuanya, ia kemudian marah dan menyerang 21. Tetapi 21 menggeram mengancam dan membuat 20 takut. 20 akhirnya sadar bahwa 21 bukanlah seperti yang dia bayangkan.
lalu meninggalkannya dengan perasaan sedih dan marah. Dan insiden ini terjadi sehari sebelum operasi modifikasi 20. Vera membangunkan 21 dari lamunan. Saat mereka tiba di lembaga penelitian tempat 21 dulu tinggal, ia melihat keluar jendela dan melihat lembaga penelitian yang tampak kecil dan asing, namun juga familiar. Merasakan emosi yang bertentangan dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya, Vera menyuruh untuk menyampaikan salam, dan bersiap untuk mengunjungi lembaga penelitian tersebut. Memasuki koridor gelap di lembaga penelitian, yang dipenuhi dengan dahan-dahan patah dan cairan kotor, Vera telah membantai seluruh lembaga, dan lembaga tersebut penuh dengan konstruksi yang gagal dalam modifikasi. 21 merasa dingin dan teringat pada 20, yang mungkin juga menjadi salah satu kegagalan tersebut. Vera menyalakan senter, dan bilang kegagalan tersebut harus tetap terkubur. 21 kemudian mempercepat langkahnya untuk mengejar Vera setelah melihat ke dalam koridor yang mengerikan. Memasuki ruang arsip di mana mereka menemukan seorang peneliti Daedalus yang tersisa. Peneliti tersebut tampak gila, dan mengaku dia adalah ayah 21, dan 21 lahir di institut tersebut, namun 21 tidak mengenalinya, dan merasa tidak memiliki hubungan keluarga. Vera menyadari dia seperti sedang berbohong, dan peneliti memohon untuk tidak dibunuh. Vera kemudian mengancam bahwa dia harus meninggalkan tempat ini jika masih ingin hidup. Setelah peneliti tersebut pergi, 21 bilang bahwa dia tidak memiliki keluarga, dan tidak sedih. Kemudian mereka harus mencari tempat rahasia yang menyimpan data yang mereka cari. Menemukan pintu rahasia di balik rak buku dan membukanya. 21 bersin karena bau apek dari koridor. Vera bercanda untuk mengalihkan perhatian dengan bilang, "Anak Masuk dan mencari dokumen rahasia di arsip bawah tanah. Menemukan brankas yang berisi dokumen top secret. Vera berhasil membuka brankas dan mengamankan dokumen tersebut. Namun saat mereka hendak keluar, 21 terganggu oleh seekor laba-laba mati. Setelah itu, alarm berbunyi, lantai mulai bergemuruh. Itu karena pemindai optik mendeteksi dokumen yang diambil, dan itu jebakan, lalu memerintahkan 21 untuk lari secepat mungkin untuk keluar dari ruangan tersebut. Vera menyuruh 21, segera cari cara untuk menghubungi bantuan, karena pada jebakan ini mereka tak bisa dihubungi. Lalu 21 bergegas, menemukan sesuatu yang dapat terhubung, namun bantuan tidak bisa datang secepatnya. Jadi 21 memutuskan untuk membantu Vera dalam menghadapi musuh. Berusaha melarikan diri dari koridor yang runtuh akibat jebakan, 21 melindungi Vera dengan tubuhnya, menggunakan kobot untuk mengangkat Vera, namun pecahan batu mengenai wajah 21, dan kobot mulai kehilangan cengkeramannya. 21 memanggil kobot dengan sebutan, "Sobat." Berusaha menyelamatkan Vera meskipun tangannya basah oleh cairan vital Vera, yang membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. 21 memaksakan dirinya untuk terus maju menuju pintu keluar, sambil membawa Vera, namun dia tidak tahu mengapa, tapi itu yang ingin dia lakukan. Vera sadar setelah pingsan, tapi 21 tidak ada di sekitarnya. Dia memeriksa berkas data yang masih utuh kemudian memanggil 21. 21 kemudian muncul dari balik tumpukan batu yang runtuh, dan mendekati Vera. Ia terlihat lemah dan kakinya patah, membuatnya berjalan pincang seperti pinguin. Berbincang sedikit lalu menemukan sisa-sisa konstruk dengan nomor 20, dan meletakkan bunga aster di sampingnya, yang dia pelajari namanya dari Vera. Lalu Vera meminta 21 menyembuhkan tubuh dengan arahan darinya. Melanjutkan perjalanan di tengah hujan, dengan Vera menopang 21 yang terluka parah, meminta 21 untuk tidak tidur karena berat. Lalu Vera bertanya, "Apakah pria itu benar-benar ayahmu?" "Aku tidak tahu. Mungkin." "Kalau saja aku tahu dia bukan ayahmu, aku akan membunuh pengecut itu untuk membungkamnya." "Apakah orang tua mencintai anak-anaknya?" "Jangan membuat generalisasi bodoh seperti itu tentang dunia. Tidak ada yang benar dan salah secara mutlak. Tidak ada yang hitam dan putih. Mereka mungkin orang tuamu, tetapi itu tidak berarti mereka pantas menjadi orang tua." 20 benar. Aku hanya mesin pembunuh yang tidak berperasaan. Dan kematian. Kamu sebaiknya menjauh dariku. Besok, aku akan meminta leader untuk menjadikanmu masalah orang lain.
Dan bagaimana dengan si bodoh yang selalu mencari masalah? Aku yakin dia akan sangat menyukaimu. Kenapa? Seperti yang aku katakan, aku adalah kematian. Konstruk yang menjalankan misi bersamaku selalu berakhir mati. Tapi aku tidak mati. Apa hubungannya dengan itu? Semua orang memanggilku seperti itu. Jadi aku harus menjadi seperti itu. Dan kau harus menjauh dariku. Aku tidak mengerti. Bahkan orang tolol sepertimu berpikir ada yang salah kan? Hanya orang bodoh yang mendefinisikan diri mereka sendiri, membatasi diri mereka, dan aku benci orang bodoh. Jika orang bilang siapa dirimu, apakah kamu benar-benar ingin melakukan apa yang mereka katakan? Mereka yang mencoba memerintahku, mereka hanya dipenuhi rasa takut yang tidak mereka sadari. Aku tidak melakukan apa yang orang katakan, dan tidak mau repot-repot mencoba membuktikan diri kepada mereka. Aku hanya melakukan apa yang aku inginkan. Dan tanyakan pada dirimu sendiri apa yang kamu mau. Keinginanku. Aku ingin berlatih denganmu. Yang ku inginkan. Pukul 6:21 bangun di tempat tidurnya yang putih bersih, burung-burung berkicau di luar jendelanya. Pada pukul 7, dia menyelesaikan pemeriksaan dan perawatan rangka rutin, kemudian dia berlatih dengan Buddy. Pada pukul 8, dia duduk di ruang istirahat dan mempelajari beberapa hal baru dari konstruk merah, beberapa hal tentang manusia, dan pada pukul 9, dia berlatih dengan konstruk merah. Pertarungannya memiliki warna khusus. Dia ingin melihat lebih banyak bunga, ingin mencium bau-bau baru, ingin melihat warna-warna baru, dia ingin merasakan cahaya jingga dan kehangatannya yang aneh lagi. Memarahi 21 untuk tidak tidur atau Vera akan menyeretnya. Ia menempel di punggung Vera, aroma tubuhnya yang familiar membuat hatinya tenang. Mungkin, meskipun banyak hal yang tidak dia mengerti, mungkin 21 bisa memiliki kehidupannya sendiri.